Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dengar gemuruh takbir dikumandangkan di mana-mana. Dan pada hari ini pula orang-orang beriman mereka menyembelih hewan kurban mereka dalam rangka perwujudan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya daging-daging tersebut tidak sampai kepada Allah, darah-darah tersebut tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai dari hewan kurban kalian adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan syariat yang Allah syariatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat kecuali di dalamnya terdapat banyak pelajaran bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang sangat berharga bagi orang beriman ketika mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, berkorban mengajikan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, sering sekali ibadah kurban itu digandengkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku menyekutukan dengan yang lainnya, dan aku termasuk orang-orang yang beriman, dan aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Tauhid merupakan sumber kebahagiaan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman dan dia mentauhidkan Allah, maka Allah jadikan kehidupan baginya kehidupan yang baik. Dan di dalam ayat lain Allah mengatakan, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang berakidah dengan akidah yang benar,
Allah jadikan kehidupannya tentram, aman di dunia dan di akhirat, terhindar dari azab Allah, terhindar dari siksa Allah di akhirat kelak. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka senantiasa diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap perkara tauhid perkara tidak penting di dalam kehidupannya. Sebagian orang menganggap perkara tauhid perkara tabu dan usang. Sebagian orang menganggap tauhid itu hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan orang yang terlahir dari sejak kecil dia muslim, dia tidak membutuhkan tauhid. Demi Allah, ini adalah ungkapan yang keliru. Bagaimana seorang muslim bisa beranggapan demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para rasul-rasul dan nabi-nabi ke muka bumi ini untuk memperdengarkan tauhid kepada hamba-Nya. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kata Allah, sesungguhnya telah aku utus engkau wahai Rasulullah, dan juga aku utus orang-orang sebelum engkau. La in asyrakta, jika kalian menyekutukan Allah, jika kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, maka Allah binasakan semua amalan kalian. Bagaimana mungkin seorang muslim beranggapan tauhid itu tidak penting? Langit saja hampir pecah akibat seorang muslim, akibat seorang hamba Allah yang mensekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman ay yattakhidha walada. Kata Allah, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung berjatuhan akibat perkataan seorang hamba Allah bahwasanya Allah memiliki anak. Tidak pantas bagi Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, mengambil seorang anak. Bagaimana bisa beranggapan seorang muslim bahwasanya tauhid itu tidak penting? Sahabat-sahabat Nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, memohon, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada kesyirikan. Berkata Imam Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in, kata beliau, laqad adraktu salasina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Kata beliau, sesungguhnya aku mendapati 30 orang dari sahabat Nabi masih hidup dan semuanya berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada kenifakan, agar dijauhkan daripada kesyirikan. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui begitu pentingnya tauhid ini dalam kehidupan kita, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini kepada orang yang Anda cintai? Wahai para ayah, wahai para bunda, sudahkah Anda ajarkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan konsekuensinya kepada anak Anda, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang bertauhid, menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang berbakti kepada dua orang tuanya. Dan bisa jadi Anda termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat kelak ada seorang orang tua ditempatkan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Kemudian orang tua ini pun berkata, ya Rabb, ma hadha? Wahai Tuhanku, apa ini? Sesungguhnya amalanku di dunia tidak sampai pada surga yang tinggi ini. Amalanku biasa-biasa di dunia. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, hadza biistighfari waladika lak. Ini akibat anakmu yang selalu memintakan ampun kepadamu. Apakah kita termasuk orang tua yang tidak memperhatikan tauhid, tidak memperhatikan pendidikan tauhid terhadap anak kita, terhadap buah hati kita? Wahai para suami, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, kepada istri Anda, sehingga dia menjadi seorang wanita muslimah, wanita yang taat kepada Allah, wanita yang bertakwa kepada Allah,
wanita yang berbakti kepada suaminya, yang kelak dia akan mendidik anak Anda dengan tauhid tersebut, yang kelak nanti mereka berdua menuntun Anda di saat Anda dalam keadaan sakratul maut, di saat Anda berpisah dengan dunia ini, dia membisikkan di telinga Anda, mentalkinkan di telinga Anda kalimat la ilaha illallah. Ataukah Anda seorang suami tidak peduli dengan tauhid pada istri Anda, tidak peduli perkara akidah dalam kehidupan rumah tangga Anda? Wahai para anak-anak, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini, akidah yang benar ini kepada orang tua kita yang tidak paham agama? Sudahkah Anda jelaskan kepada mereka kalimat la ilaha illallah